Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Nisa Putri dari kelas FGC dengan nomor NIM 220 305 502 106. Baik, di sini saya akan mendefinisikan vitamin D. Vitamin D merupakan vitamin yang dapat larut dalam lemak. Artinya, vitamin D bisa disimpan dalam tubuh untuk waktu yang lama. Ada dua jenis utama vitamin D, yaitu vitamin D2 atau ergocalciferol yang biasa terdapat dalam tanaman, dan yang kedua itu vitamin D3 atau cholecalciferol yang terdapat dalam hewan. Vitamin D merupakan salah satu jenis vitamin larut lemak prahormon, jenis sterol yang juga dikenal dengan nama calciferol. Vitamin D bukan hanya sekadar terdapat dalam alam, namun juga mampu disintetis di kulit, dan kebanyakan kondisi hal tersebut merupakan sumber utama vitamin D. Sumber dari makanan hanya diperlukan jika pajanan terhadap matahari kurang memadai. Manusia memperoleh 80-90% vitamin D dari paparan matahari dan sisanya dari diet. Kemudian vitamin D bersama vitamin A dan vitamin C mempunyai manfaat utama dalam membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang, hormon-hormon paratiroid dan kalsitonin, protein kolagen, serta mineral-mineral kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin D berperan luas dalam pertahanan tubuh terhadap penyakit infeksi, alergi, keganasan, dan penyakit autoimun. Sekian. Vitamin D memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengontrol homeostasis kalsium pada pengaturan tulang dan metabolisme otot dalam tubuh manusia. Tidak hanya itu, vitamin D ini juga berfungsi untuk yang pertama, mempertahankan homeostasis kalsium dan fosfor. Yang kedua, penghasil hormon PTH bersama dengan kalsitriol atau estrogen memindahkan kalsium dan fosfor dari tulang untuk menjaga kadar darah tetap normal. Yang ketiga, meningkatkan reabsorpsi kalsium dan fosfat di ginjal. Yang keempat, membantu pengerasan tulang dengan cara mengatur agar kalsium dan fosfor berada di dalam darah. Yang kelima, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang keenam, menghambat perkembangan kanker. Dan yang ketujuh, meningkatkan kekebalan tubuh serta menjaga kesehatan otak dan saraf. Vitamin D dapat diperoleh dari paparan sinar matahari, makanan, dan suplemen. Namun, penting untuk diketahui bahwa matahari bukanlah sumber utama untuk mendapatkan vitamin D, melainkan hanya membantu dalam mengubah prekursor menjadi provitamin D3 dan D2. Pemberian suplementasi sebagai perlakuan juga diberikan untuk memperbaiki status serum 25-hidroksi vitamin D. Selain itu, pemberian suplemen ini diharapkan dapat menurunkan tekanan darah, kolesterol, trigliserida, kadar gula darah, menurunkan berat badan, serta menaikkan kadar kolesterol HDL. Adapun sumber vitamin D dari makanan yang dapat dikonsumsi apabila sumber matahari kurang memadai seperti susu, telur, ikan salmon, udang, keju, tahu, sereal, jamur, hati, dan kedelai. Kadar vitamin D yang normal diperlukan untuk memelihara proses biokimiawi dalam tubuh. Defisiensi vitamin D dapat mengganggu perkembangan otak dan pemeliharaan jaringan tubuh termasuk jaringan saraf. Defisiensi vitamin D dapat menjadi faktor risiko adanya kelemahan otot, osteoporosis, osteomalasia, kanker, diabetes mellitus tipe 1, sklerosis, hipertensi, dan penyakit lainnya. Di sisi lain, asupan vitamin D dalam jumlah berlebih akan menimbulkan hipervitaminosis yang ditandai oleh kadar kalsium yang tinggi di dalam darah serta kalsifikasi jaringan lunak. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme vitamin D. Saat memasuki darah, vitamin D yang berasal dari kulit dan saluran pencernaan belum aktif. Untuk menjadi aktif harus melalui proses perubahan biokimiawi berurutan berupa penambahan 2 gugus hidroksil atau min OH terlebih dahulu, dan di dalamnya terdapat peranan penting dari sinar matahari. Jika seseorang hanya mengkonsumsi vitamin D saja dan kulitnya tidak pernah terpapar sinar matahari, maka vitamin D tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Reaksi peaktifan vitamin D terjadi di dua lokasi, yaitu pertama di hati dan kedua di ginjal.
Hasil akhirnya adalah bentuk aktif vitamin D berupa 1,25 min D atau kalsitriol. Tahapan dari metabolisme vitamin D di dalam tubuh yaitu prekursor vitamin D hadir dalam fraksi sterol dalam jaringan hewan di bawah kulit dalam bentuk 7-dehidrokolesterol dan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk olgosterol. Sinar matahari juga dapat mengubah provitamin D3 menjadi bahan yang tidak aktif. Banyaknya provitamin D dan bahan tidak aktif yang dibentuk bergantung pada intensitas radiasi ultraviolet. Faktor lain yang berpengaruh terhadap pembentukan provitamin D3 adalah pigmentasi, penggunaan alas penahan matahari atau sunscreen, dan lama waktu penyingkapan terhadap matahari. Vitamin D3 dalam hati diubah menjadi bentuk yang lebih aktif yaitu 25-hidroksikolekalsiferol yang 5 kali lebih aktif daripada vitamin D3. Bentuk tersebut adalah bentuk vitamin D yang paling banyak di dalam darah dan banyaknya bergantung pada konsumsi dan penyingkapan tubuh terhadap matahari. Kemudian bentuk tersebut dibentuk lagi menjadi paling aktif adalah kalsitriol atau 1,25-dihidroksikolekalsiferol yang 10 kali lebih aktif dari vitamin D3. Bentuk aktif ini dibuat oleh ginjal. Kalsitriol pada usus halus meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfor dan pada tulang meningkatkan mobilisasinya. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu kebutuhan vitamin D. Kebutuhan vitamin D yang normal diperlukan untuk memelihara proses biokimiawi dalam tubuh. Pengukuran kadar vitamin D dilakukan melalui tes laboratorium untuk menilai kadar vitamin D. Vitamin D diukur dengan kadar kalkidiol dalam darah. Konsentrasi kalkidiol mencerminkan jumlah vitamin D yang bersirkulasi dalam darah selama 15 hari setelah pembentukannya, baik diproduksi dari kulit maupun diperoleh dari makanan atau suplemen. Angka kecukupan gizi vitamin D menurut Kemenkes yang pertama itu bayi 10 mcg, yang kedua anak-anak 10 mcg, yang ketiga dewasa 15 mcg, dan yang keempat dewasa atau lebih 70 tahun yaitu 20 mcg, yang kelima ibu hamil 15 mcg, dan yang keenam ibu menyusui 15 mcg. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang itu gangguan metabolisme vitamin D bagi kesehatan. Kadar vitamin D yang normal diperlukan untuk memelihara proses biokimiawi dalam tubuh. Defisiensi vitamin D dapat mengganggu perkembangan otak dan pemeliharaan jaringan tubuh, termasuk jaringan saraf. Defisiensi vitamin D dapat menjadi faktor risiko adanya kelemahan otot, osteoporosis, osteomalacia, kanker, diabetes mellitus tipe 1, multiple sklerosis, hipertensi, gangguan perkembangan pada anak, preeklamsia, depresi, skizofrenia, dan penyakit lainnya. Di sisi lain, asupan vitamin D dalam jumlah berlebihan akan menimbulkan hiperteminosis yang ditandai oleh kadar kalsium yang tinggi di dalam darah serta klasifikasi jaringan lunak. Baik, itulah materi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.